Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Wilmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paulus Wiratno dengan topik khusus. Untuk hambanya Pastor Paulus, waktu kami berikan. Silakan Pastor. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya hari ini bisa menyampaikan renungan yang sebetulnya apa yang saya sampaikan ini lahir dari semacam keprihatinan ya, keprihatinan saya yang eh, betul-betul dalam tahun ini saya curhat dengan banyak orang dan keprihatinan saya ini adalah mengenai misi. Ya, jadi saya bolak-balik Amerika, Australia, dan saya menemukan ada sebuah keprihatinan yang sangat serius, yaitu di mana, mohon maaf nih, banyak gereja yang tersesat. Ya. Mengapa saya bilang tersesat? Karena kehilangan arah. Kenapa kehilangan arah? Karena sudah tidak lagi segaris dengan amanat agung. Dan ini terjadi di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Amerika, tapi juga terjadi di Eropa, terjadi di Australia. Itulah sebabnya saya mau menyampaikan ini untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenai passion for mission, kembali bergairah untuk misi. Nah, ketika kita sebagai orang Kristen, saya bicara mengenai kita sebagai orang Kristen yang mungkin di benak kita cukup ya, yang penting saya pergi ke gereja, tunjuk muka, ikut berdoa, kasih persembahan, pulang, haleluya, amin, aman hidup saya. Kalau itu model kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, saya sangat kasihan dengan Anda semuanya. Karena sebetulnya bukan untuk itu kita diciptakan oleh Tuhan. Ya kan, kita bukan hanya sekedar untuk menghadiri gereja, ibadah hari Minggu, bukan untuk itu. Kalau nanti kita sebentar lagi kembali ke amanat agung di dalam Matius dikatakan Matius 28 ayat 19 20, go and make disciple, ya. Go and make disciple. Saudara, kalau saudara membaca, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, yang diutus ini kalau kalau Bapak Ibu melihat konteksnya, yang diutus para murid. Waktu itu belum ada peselit pendeta, belum ada yang namanya vikaris, belum ada yang namanya majelis, dan di dalam firman Tuhan tidak ada. Yang paling sering muncul itu adalah murid. Berkali-kali kata murid itu muncul. Kata Kristen hanya muncul 2 kali di dalam kitab suci. Artinya apa? Kita yang mengaku murid, kita harus melakukan amanat daripada Tuhan Yesus, yaitu making disciple. Nah, kalau sudah menyangkut making disciple, menyangkut pergi dan bersaksi, itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mencoba kita belajar dari eh, apa yang Tuhan katakan atau melalui cerita lah. Di dalam cerita Yohanes pasal yang keempat, saudara akan menemukan sebuah kisah yang membuka mata saya, ya kan? Nah, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa banyak orang Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus, orang Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria atau orang non-Yahudi. Mereka sangat eksklusif istilahnya. Nah, saudara, bahkan beberapa rasul seperti Rasul Petrus menyangka bahwa berita keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja, ya kan? Tetapi ternyata Yesus mengatakan kamu akan pergi waktu kamu menerima Roh Kudus, kamu akan pergi dan menerima apa? Menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah,
Saya mau mengatakan ini. Yesus pernah mengatakan ini dalam sebuah kisah di dalam eh, Yohanes pasal yang keempat ayat 34, ya kan? Dia mengatakan begini. Jadi ini kisah pada waktu Yesus mampir di Samaria, ya, di daerah Samaria yang itu biasanya dihindari oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ada kalimat di dalam uh, kisah itu dikatakan bahwa ia harus, ada kalimat, ia harus melewati Samaria. Padahal tidak harus. Biasanya dihindari. Tapi karena Yesus melihat di sana ada ladang yang sudah menguning, ada wanita yang perlu diselamatkan, Yesus lewat di sana. Kemudian Yesus bercakap-cakap dengan mereka, dengan orang-orang, terutama dengan wanita itu. Kemudian terjadilah percakapan serius sampai wanita itu menyadari bahwa yang diajak bicara itu bukan sembarangan. Dia adalah Mesias, dia adalah Nabi. Kemudian saking terharunya, sangat diberkati, wanita itu langsung pergi ke kampung-kampung memberitakan apa yang terjadi. Ini luar biasa. Nah, sementara orang banyak eh, seperti berbondong-bondong mendatangi Yesus, tiba-tiba muridnya datang untuk nyari makanan. Guru, kita harus nyari makanan, katanya. Mereka harus nyari makanan, tapi Yesus mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini sindiran sebetulnya, tapi kalimat ini memberikan penjelasan kepada kita. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, kepada para muridnya yang sibuk ngurusi makanan, Yesus mengatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Yesus sedang mengatakan kepada para murid, ini loh, kamu nih kok ngurusi makanan-makanan. Saya ini sedang melakukan sesuatu. Bicara dengan wanita di sumur ini, saya sedang melakukan tugasku. Tugasku adalah menyelamatkan orang berdosa. Nah, saudara-saudara, yang sebetulnya mandat itu sekarang sudah diberikan kepada kita. Kamu pergi, beritakan kabar baik, bebaskan yang terbelenggu, doakan orang sakit, selamatkan mereka. Itu sekarang diberikan kepada kita. Jadi Anda dan saya diciptakan, dilahirkan, dikirim ke bumi ini bukan hanya untuk cari makan, bukan untuk cari teman hidup, bukan hanya untuk cari kesenangan, bukan untuk cari prestasi atau jabatan, tapi melakukan kehendak Bapa. Nah, nanti saudara baca sendiri di Efesus 2 ayat 10. Di Efesus 2 ayat 10 itu dijelaskan kembali. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah siapkan sebelumnya dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, supaya apa kita diciptakan di dalam Kristus? To join Him in the work He does. Jadi saya mau mengatakan bahwa tugas bersaksi, tugas mendoakan orang sakit, tugas memberitakan kabar baik itu bukan tugasnya pendeta saja, bukan tugasnya vikaris dan majelis. Setiap orang yang mengaku sebagai murid Yesus, kita harus melakukan kehendak Bapa. Kita harus melakukan pekerjaan Bapa tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saudara pasti akan mengatakan, lu saya tidak ada latar belakang sekolah kita, Pak. Pasti ada alasan. Oh, saya ini tidak pandai bicara, Pak. Oh, saya ini tidak punya karunia. Saya takut kalau bersaksi, Pak. Ada lagi yang, oh, saya tidak punya waktu, Pak. Macam-macam alasan saudara, ya kan? Saya mau mengatakan ini. Modal utama untuk melayani Tuhan itu belas kasihan. Apa itu? Compassion. Compassion itu berasal dari dua kata itu bersama, passion itu sakit atau menderita. Jadi ketika kita bisa
merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita bisa melihat, oh orang ini perlu pertolongan. Ketika kita bisa merasakan, oh dia tersesat. Saudara-saudara, ketika hati kita peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di sekitar kita, sebetulnya kita punya belas kasihan. Dan belas kasihan adalah motivator terbaik untuk kita melayani Tuhan. Nah, itu bisa kita buktikan setiap hari. Jadi untuk melayani Tuhan, tidak harus diangkat jadi pendeta, vikaris, majelis, pengurus gereja, atau hamba Tuhan, atau apapun namanya, saudara-saudara. Kita semua yang mengaku sebagai murid Yesus, kita adalah orang-orang yang harus melayani. Hukumnya wajib. Tadi Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dan saya mau mengulangi lagi. Saya diberkati dengan kalimat ini. Jadi ada sebuah kisah di Alkitab yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Kisahnya pada waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Pada waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Kemudian ada yang protes. Kapan? Kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Nah, saudara-saudara, ada kalimat ini yang betul-betul menyadarkan kita semua, harusnya. Dia mengatakan begini, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil ini, kamu telah melakukan buat aku. Istilahnya, the best way to serve Jesus is serving people who need Jesus. Cara terbaik melayani Tuhan Yesus adalah menolong mereka atau melayani mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena cara Tuhan nolong orang selalu pakai orang. Jadi pada waktu kita mendoakan orang sakit, kasih makan kepada yang telanjang, membebaskan yang terbelenggu, menolong yang tertindas, kasih beasiswa kepada anak-anak fakir miskin, misalkan. Kita sebetulnya sedang melayani Tuhan Yesus. Kesalahan konsep kita, tidak tahu bagaimana datangnya dari mana, kita hanya berpikir yang namanya melayani, khotbah di balik mimbar, mimpin pujian, mimpin ibadah, itu aja. Saudara-saudara, ternyata Efesus 2:10 tadi, melayani Tuhan adalah to join him in the work he does, yaitu melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan modalnya ialah belas kasihan. Kalau kita sudah punya belas kasihan, yang lain-lain itu akan menyusul. Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Saudara-saudara, saya mau nanamkan ini di hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang punya belas kasihan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di dalam Matius 9:36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dengar baik-baik. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Kemudian apa? Nanti kita akan melihat. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Orang yang punya belas kasihan itu bisa lihat kebutuhan jiwa. Bukan hanya penampilan dari luar atau ekspresi dari luar. Orang yang punya belas kasihan dikasih mata rohani oleh Tuhan untuk melihat kebutuhan yang terdalam. Dalam istilah penginjilan, Anda diberi kemampuan untuk melihat the real need, bukan felt need. Bukan kebutuhan yang dirasa, tapi kebutuhan yang paling dalam. Dan ketika orang melihat kebutuhan seperti itu, tergeraklah. Maka ketika saudara tergerak oleh belas kasihan untuk menolong, meringankan beban, mendoakan orang, apapun juga saudara, Anda sedang melayani Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, panggilan buat misi itu kita semua. Yang kedua,
motivator terbaik buat misi adalah belas kasihan. Dan yang ketiga, waktu terbaik. Waktu terbaik untuk melayani Tuhan adalah sekarang. Saya mau kembali kepada kitab Yohanes. Karena Yesus mengatakan begini, dan perspektifnya Yesus dengan perspektifnya para murid berbeda sekali. Di dalam Yohanes 4 ayat 36, Yesus mengatakan begini, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia akan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Akur dan bersuka cita. Ada kalimat di deretan ayat itu yang mengatakan, orang bilang 3 bulan lagi musim menuai. Ada yang bilang 4 bulan lagi musim menuai. Yesus bilang, sekarang Yesus ini sedang berhadapan dengan wanita Samaria yang baru bertobat. Dan dia membawa ratusan orang kampung ketemu dengan dia. Jangan bilang 3 bulan lagi musim menuai. Jangan bilang 2 bulan lagi musim menuai. Sekarang adalah musim menuai. Jadi pertanyaannya ialah, kapan waktu yang terbaik buat kita melayani Tuhan? Sekarang. Sekarang itu waktu yang menuai. Sekarang waktu yang terbaik buat melayani Tuhan. Sekarang waktu yang terbaik untuk memberikan talenta, waktu, apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu besok. Nah, kadang-kadang kita ini kasih alasan, ya kan? Kasih alasan yang kelihatannya masuk akal. Jadi kalau saudara membaca ayat yang kelima, atau mulailah dengan ayat yang keempat ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada kalimat begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim yang menuai? Yesus mengatakan, tidak. Lihatlah segala ladang, pandanglah segala ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Sekaranglah waktunya untuk menuai. Bukan besok, bukan nanti. Mengapa saya mengatakan ini? Kadang-kadang ada orang yang kalau sudah tahu digerakkan hati oleh Tuhan untuk melayani, tapi tunggu nanti kalau sudah punya waktu, tunggu nanti kalau sudah pensiun, tunggu kalau sudah banyak dana, tunggu nanti kalau sudah punya gelar, telat, telat. Waktu terbaik buat kita melayani Tuhan adalah sekarang. Jadi siapapun juga, pengusaha, ibu rumah tangga, dokter, guru, kita semua punya kewajiban melakukan kehendak Bapa. Jadi yang dulu kita punya konsep, menginjil itu pekerjaannya hamba Tuhan, kaum pendeta, tamatan sekolah Alkitab, evangelis, salah konsep. Pekerjaan melayani, menginjil, menjangkau, memuridkan adalah pekerjaan setiap orang yang mengaku bahwa dirinya murid Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengaku sebagai murid Yesus, kita semua harus mewajibkan diri sendiri seperti katakan Tuhan Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah, nanti bagaimana Pak kalau Anda, saya mau mengatakan segalanya diberikan kepada kita. Untuk menjalankan tugas itu ada beberapa hal yang Yesus katakan. Apa? Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah apa? Anda sudah diberi authority. Hak untuk melakukan itu saudara sudah diberi. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa Roh Kudus. Yesus mengatakan kamu jangan pergi dulu, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Kemudian ada kalimat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Untuk bersaksi cukup mengandalkan kuasa Roh Kudus karena Dia yang akan memimpin saudara.
Jadi tidak nunggu sampai dapat gelar pendeta vikaris majelis tadi. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sudah ada dua jaminan tadi. Yang ketiga, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Di dalam kitab Wahyu, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi saudara, ada tiga kelengkapan yang diperlukan tadi sudah diberikan, sudah tersedia buat kita. Kemudian saudara mungkin, bagaimana kalau saya ketemu dengan kuasa gelap? Bagaimana kalau saya ketemu dengan dukun? Bagaimana kalau saya ketemu dengan kuasa-kuasa santet dan sebagainya? Kitab Wahyu mengatakan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Coba, empat-empatnya ini sudah diberikan kepada kita. Otoritas, kuasanya, jaminan penyertaan, dan kuasa darahnya, dan Roh Kudus menuntun kita. Kenapa tidak kita lakukan? Nah, kalau kekristenan hanya berfokus pada hari Minggu, hanya sekedar ibadah yang hanya 1,5 jam, dan menganggap semuanya akan beres, kita akan gigit jari. Selama berabad-abad, jumlah prosentasi penduduk Kristen di dunia, kenaikannya tidak mengembirakan. Bahkan dengan adanya dunia online dan sebagainya, AI dan sebagainya, banyak anak-anak muda yang menjadi ateis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih hanya istilahnya sibuk mempersiapkan ibadah hari Minggu tapi lupa tidak menjangkau, lupa tidak memuridkan, lupa tidak melaksanakan amanat agung, kita tinggal gigit jari. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua dalam kesibukan apapun juga, Anda sudah diberi gereja oleh Tuhan. Kalau boleh saya katakan, apa itu namanya? Marketplace. Kesempatan yang di kantor, Anda ketemu dengan orang di kantor, itulah marketplace, saudara. Yang di sekolah ngajar, itulah marketplace, saudara. Yang kerja di perusahaan atau dimanapun, di komunitas, itulah tempat penggembalaan kita. Oleh karena itu, waktu kita bisa menginvasi kerajaan kegelapan dengan kekuatan terang tadi, karena Yesus mengatakan, kamu adalah terang. Disitulah kita baru benar-benar bisa membawa terang dalam dunia gelap, merebut jiwa-jiwa dari kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib. Saya berdoa agar malam hari ini kita semua terbuka dan katakan, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Maka Tuhan akan memakai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Malam hari ini, hamba-Mu memohon Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan, menjelaskan lebih jauh, bahwa kami masih punya amanat agung yang belum selesai. Kalau ada kesalahpahaman, mindset yang tidak benar, teologi yang tidak sesuai dengan firman, ampuni kami. Kami mau kembali kepada amanat agung sebagaimana Engkau mengatakan, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ajari kami melakukan yang sama, Bapak. Pekerjaanku adalah melakukan kehendak Tuhan Yesus, yaitu memenuhi amanat agung di tengah kesibukan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan. Kami mau melakukannya. Pakai kami semua, Bapak. Pakai kami semua dengan segala keterbatasan. Pakai kami dengan semua yang Kau sudah janjikan. Kuasa Roh Kudus, otoritas, penyertaan, kuasa darah Yesus, kebenaran firman, Engkau akan perlengkapi dalam diri kami, sehingga kami bisa melakukannya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati.